Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Duck Garden. Kita menanam stroberi di atas dak. Kali ini kita mau memberikan tips ya, agar tanaman kita itu segar, terus mau berbuah di dataran rendah. Yang pertama kita harus menentukan jenis dari varietas stroberi tersebut. Seperti yang kita tanam di sini, kita menanam jenis mencir, California, sama Calibrate. Itu berhasil berbuah di tempat kita ya, atau di kawasan dataran rendah. Terus yang kedua, kita harus menentukan media tanam. Kalau bisa subur. Yang kita gunakan di garden kita ini adalah tanah ya, tanah liat, karena di tempat kita adanya juga tanah nih yang belum kita cat. Ini tanah sekam sama kohe ya, campurannya itu sekam 1, tanah 1, kohe setengah ember, jadi 1:1:1, seperti itu. Tanah liat guys, dan subur-subur ya guys ya. Kemudian media sudah, tanah sudah, media sudah, jenis sudah, lanjut tempat ya. Tempat kalau bisa kita tempatkan di tempat yang sejuk. Kalau sejuk tapi masih terkena sinar matahari. Seperti ini guys, ini terkena sinar matahari ya. Tapi kalau siang hari kita harus menambahkan seperti paranet atau plastik UV untuk meredam suhu terlalu panas ya. Sebenarnya bisa di paparan matahari seperti itu, tapi kurang maksimal. Menurut pengalaman kita itu kurang maksimal guys. Bagusnya itu suhunya itu nggak terlalu menyengat, ada sejuk-sejuknya gitu. Pokoknya panas, tapi terkena sinar matahari tapi nggak panas-panas amat. Jadi tanamannya akan menjadi subur ya. Setelah itu kita kasih pemupukan rutin setiap seminggu sekali. Dikarenakan kita tanamnya itu kan di polybag ya, atau di galon seperti ini kan, nutrisinya itu terbatas guys. Jadi kita harus memberikan makanan secara rutin, karena akarnya itu nutrisinya itu terbatas, dikurung ya, dikurung di medianya sangat sedikit banget. Jadi nutrisi yang ada di media tersebut itu terbatas. Jadi kita harus memberikan nutrisi secara rutin. Seperti itu. Terus pemupukan kalau bisa organik ya, karena media akan lebih tahan lama. Kalau nggak bisa ya kimia, tapi kita campuri dengan organik. Yang kita gunakan di tempat kita ini, kita rolling. Kadang 1 minggu itu 2 kali. Kita pakai NPK 1616 untuk pupuk dasarnya ya, pupuk majemuk. Kan NPK-nya sudah komplit. Terus kita tambahi pakai kompos yang kita fermentasi. Kohe kambing kita rendam pakai, nanti kita buat video di lain video ya, untuk fermentasi kocornya. Organik kita kocorkan juga. Setelah pemupukan kita lakukan
perawatan rutin penyepraian untuk insek sama fungi ya. Kalau insek sama fungi itu kita rutin 1 bulan sekali. Kalau nggak ada kendala. Kalau ada kendala, kita ya rutinkan. Karena kita antisipasi ya, kalau terkena jamur, itu penyembuhannya sangat lama sekali. Jadi kita antisipasi 1 bulan itu sekali. Jamur menggunakan fungisida ya. Yang kita gunakan antrakol sementara ini. Fungisidanya pakai antrakol, terus inseksidanya kita menggunakan abamectin lah, pokoknya kandungannya abamectin. Kadang abacel, kadang kalau ada demolis, kalau nggak ada ya pokoknya abamectin lah, untuk mengurangi kutu-kutuan ya. Karena stroberi itu kadang ada kutunya di pangkal, itu bisa membuat mati ya, tiba-tiba layu gitu guys, kurang subur. Seperti itu guys. Untuk penyampaian cuma itu saja. Untuk hormon-hormon kita nggak main ya guys ya, sementara belum, nggak tahu nanti. Alhamdulillah tanpa hormon kita sudah berhasil membuahkan stroberi tersebut. Kita hanya menjaga agar tanaman tersebut itu betah, terus bisa berproduksi secara sehat ya, maksimal. Seperti itu. Terus kita harus rutin ya guys ya, rutin memantau agar kelembapan tanah ini terjaga, sama kita cabuti rumput-rumput liar yang mengganggu ya. Ini karena dia mengambil nutrisi kalau nggak dicabuti. Seperti itu. Seperti ini guys hasil stroberinya. Nah, ini lumayan nih guys ya. Ini jempol saya nih lumayan besar. 1 jempol kaki ini ya. Nah, sama kan? 1 jempol kaki ini. Lumayan lah. Nggak besar-besar amat ini karena jenisnya mencir ini ya. Mencir guys. Itu sudah bunga lagi, berbunga lagi. Sudah berbuah. Itu yang di sana juga. Sudah banyak yang berbuah ya guys ya. Ini usia 1 bulanan guys. 1 bulan lebih lah. Ada yang 1,5 bulan, ada yang 2 bulan. Karena itu tanaman lama ya. Ini ada yang sudah berbunga lagi. Ini mencir jumbo ya guys ya. Kata penjualnya mencir jumbo gitu. Tapi ini masih berbuah pertama guys. Baru berbuah pertama. Pohonnya nggak terlalu besar ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. 1 jempol tangan lah perbandingannya. Nah, itu sudah mulai berbunga. Seperti itu. Ini ada yang sulur, kita tanam lagi. Ini langsung kita dari sini kita langsung tanam ke galon ya. Dari sini juga kita langsung tanam ke galon, jadi nggak usah pindah tanam lagi. Seperti itu. Nah, berhasil berbuah ya guys ya. Ini karena sejuk ya, dilindungi sama paranet. Jadi saat siang hari matahari di atas itu udah suhunya itu nggak terlalu panas guys, tapi masih terkena sinar matahari seperti ini. Kalau nggak salah stroberi itu sukanya yang sejuk-sejuk ya. Jadi subur sekali guys. Nah, seperti ini. Jadi subur guys tanamannya guys. Kemarin yang ditempatkan langsung di sinar matahari,
itu kayaknya stres guys. Kadang siang hari itu layu, sore seger lagi, siang hari layu, sore seger lagi. Jadi dia kurang nyaman ya. Karena dataran rendah itu saat panas sekali, kemarau itu panasnya sangat luar biasa. Terus kadang saat dingin, dinginnya juga luar biasa. Jadi perubahan suhu itu kurang membuat kaget ya stroberi tersebut. Jadi mau memproduksi buah jadi berfokus pada kelangsungan hidup tersebut. Seperti itu guys, tipsnya ya guys ya. Agar stroberi menjadi bisa berbuah dan tumbuh dengan segar ya. Sekian dulu video kali ini ya, sudah panjang sekali ini 10 menit lebih. Biasanya 7 menit, 6 menit seperti itu lebih guys. Sekian dulu video kali ini, kita sambung di video lanjut lain video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya.